apa terbuka, karena kepentingan soal ijazah palsu ini bukan hanya saudara Bambang Trimulyono, bukan hanya kepentingan saudara Gus Dur, tapi ini kepentingan kita, kepentingan seluruh rakyat. Pak jaksa mau jadi jaksa harus ijazah asli, kami lawyer harus ijazah asli, panjenengan mau ngelamar ya jadi pegawai di perusahaan saja harus pakai ijazah yang asli. Ini presiden, ini legacy yang nggak mungkin kita wariskan kepada anak cucu kita. Malu legacy kita sebagai bangsa kalau sampai punya ijazah palsu terbukti itu dimiliki oleh presiden. Pak Jokowi orang yang taat sama hukum, tapi kan beliau merasa ini bukan sesuatu yang penting gitu, karena memang secara faktual nggak ada gitu kebenaran tentang palsunya ijazah beliau, sampai banyak orang-orang yang mohon maaf menurut saya pinter dan intelek terbawa pada opini yang sesat ini gitu. Justru hal itu semakin merendahkan dan menunjukkan kualitas mereka yang sebenarnya. Kami persoalan-persoalan atau isu-isu yang beredar, bukan mereka yang punya gelar profesor dokter, sekolah di Harvard di luar negeri, tapi mudah terbawa sama isu yang menurut saya remeh dan nggak penting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada, hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi semakin seru. Sebagaimana kita tahu bahwa persidangan Bambang Trimulyono dan Sugi Nur ini sudah digelar, dan ini adalah persidangan ketiga yang sudah dijalani oleh Gus Nur. Baik kuasa hukum ya maupun ya Sugi Nur dan Bambang Tri pun menyampaikan akan situasi yang mereka jalani di hari-hari di persidangan. Demikian pula bagaimana dia ya mencoba mengkanter seluruh ya kesaksian yang diberikan oleh saksi pelapor, yang kemudian membuat suasana ini semakin seru saja. Kita tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir, tetapi yang jelas bahwa apa yang terjadi ini adalah sebuah pemandangan yang bukan hanya juga lucu ya, tetapi telah menciptakan suasana yang membuat publik Indonesia betul-betul ya berada pada pandangan yang berbeda-beda ya terkait dengan ya isu dan opini ijazah palsu Pak Jokowi. Tetapi kita menganggap bahwa ini adalah sebuah guyonan dalam bernegara ya. Kita anggaplah sebagai sebuah mereka itu menyebutnya sebagai dagelan ya, karena memang hal yang sudah lumrah diyakini oleh publik ya, bahwa mana mungkin seorang kepala negara itu memiliki ijazah palsu. Sekalipun oleh Bambang Tri juga memberikan penegasan bahwa jika tidak palsu tembak kepala saya, sebuah penegasan yang juga membuat kita geleng-geleng kepala. Ditambah dengan proses mubahalah yang terjadi, itu akan membuat suasana ya opini ijazah palsu Pak Jokowi betul-betul semakin ya memanas. Dan ketika para kuasa-kuasa hukum yang notabene adalah kuasa hukum yang cukup populer menjadi bahagian dari hiruk pikuk ijazah palsu ini. Tetapi ada menarik ya pandangan dari para ya tokoh pemuda ini yang juga ikut bersuara terkait dengan dinamika ya kehebohan daripada ijazah palsu Pak Jokowi. Mereka memberikan perspektifnya, ya mereka memberikan pandangannya, yang tentu ini adalah suara dari sekian rakyat Indonesia terkait dengan hiruk pikuk ijazah Pak Jokowi ini. Dan bukan hanya para pelaku-pelaku kunci yang terlibat dalam perkara ini, tetapi publik Indonesia juga memberikan respon. Kita akan coba mendengarkan ya seperti apa pandangan mereka ya terkait dengan ya polemik hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi ini. Kita ngomongin soal sumpah dan nadar, karena banyak banget orang yang sudah melakukan sumpah dan nadar di medsos. Misalnya Habibur Rahman waktu pemilihan gubernur di Jakarta, dia pernah sumpah kalau KTP pendukung Ahok cukup, dia akan terjun bebas dari Monas. Ternyata KTP pendukung Ahok cukup dan Ahok akhirnya bisa nyagup, tapi kalah ya. Tapi Habibur Rahman nggak terjun bebas dari Monas. Terus kasus korupsi, Anas Urbaningrum pernah punya nadar dan sumpah kalau Anas Urbaningrum terbukti korupsi 1 perak saja, dia akan minta digantung atau akan gantung diri di Monas. Wah, Monas memang tempat favorit buat orang bikin sumpah. Terus ada lagi yang sumpah kalau Jokowi terpilih lagi sebagai presiden, dia mau jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, dan akhirnya Pak Jokowi terpilih menjadi presiden.
Ya, ini yang bilang kalau Pak Presiden Jokowi itu bebek lumpuh juga. Malah sekarang dia yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, terus ada yang pernah bilang kalau Jokowi jadi presiden ada mau potong burungnya. Ternyata Pak Jokowi jadi presiden dan burungnya tetap nggak dipotong. Ya, terakhir kali kita dengar ada yang bilang kalau sampai omongannya salah, tembak kepala saya. Loh, luar biasa, tembak kepala saya. Ya, ini. Jadi ini orang-orang yang pernah melakukan nadar dan sumpah di medsos. Kita lihat saja apa yang terjadi dengan masing-masing ini. Karena ingat, sumpah nadar itu janji ya. Dan janji itu adalah hutang. Dan hutang harus dibayar. Ya, kita tunggu saja. Ya, saya ingin merespon komentar dari Alif ya, yang menuliskan tentang terus kalau seandainya ijazahnya palsu, apakah itu baik-baik saja buat contoh generasi selanjutnya, Bang? Anak saya susah lo masuk UGM berjuang. Ya, ini pendapat yang bagus. Ya, bahwa memang kalau memang ada kasus yang tidak baik, ya pasti tidak akan menjadi contoh. Tapi sekali lagi kita juga melihat bahwa ternyata masyarakat mudah ya untuk tergiring pada isu atau opini yang menyesatkan dan tidak benar. Betul bahwa memang pengadilan yang harus membuktikan ini benar atau salah, tapi yang jelas sebelum kita sampai ke tahap pengadilan kan sudah ada via-via yang sudah membantu meluruskan. Seperti dari Universitas Gadjah Mada sendiri melalui rektor, terus kemudian adanya kesaksian dari teman-teman kuliah Pak Jokowi. Jadi menurut Pak Jokowi ini memang nggak perlu sampai ke pengadilan, sekali lagi karena buat beberapa orang yang tahu kebenaran tentang ijazah Pak Jokowi, ini adalah hal yang sepele, hal yang tidak penting dan cenderung sebuah upaya untuk mengacaukan atau membuat kegaduhan di masyarakat dengan mengungkit-ungkit ijazah palsu presiden gitu ya. Jadi seharusnya tidak usah khawatir gitu, bahwa kalau memang itu terbukti memang palsu, jelas pasti akan ada tindakan. Dan saya percaya Pak Jokowi orang yang taat sama hukum. Tapi kan beliau merasa ini bukan sesuatu yang penting gitu, karena memang secara faktual nggak ada gitu kebenaran tentang palsunya ijazah beliau, sampai banyak orang-orang yang mohon maaf menurut saya pinter dan intelek terbawa pada opini yang sesat ini gitu. Justru hal itu semakin merendahkan dan menunjukkan kualitas mereka yang sebenarnya. Jadi sebenarnya masyarakat nggak usah kebawa, karena kita boleh nggak sekolah di Harvard, nggak usah bergelar profesor atau dokter, tapi dengan kita bisa memfilter, bisa menyaring hal-hal yang perlu kita percaya atau tidak, itu menunjukkan kelas dan kualitas kita sebagai masyarakat yang mungkin sekolahnya cuma sampai SMA, tapi bisa lebih intelek, bisa lebih ilmiah, bisa lebih logis untuk memahami persoalan-persoalan atau isu-isu yang beredar. Bukan mereka yang punya gelar profesor, dokter, sekolah di Harvard, di luar negeri, tapi mudah terbawa sama isu yang menurut saya remeh dan nggak penting ini. Jadi saya yakin sekali bahwa kalau toh memang kasus ini nantinya terbukti benar atau tidak, Pak Jokowi orang yang taat hukum. Kalau enggak sudah ditutup masalah ini, sudah ditutup, nggak akan sampai ke permukaan, nggak sampai kita semua ribut membicarakan ini ya. Jadi tetap semangat, semoga anak-anaknya bisa masuk ke perguruan tinggi dan lulus sampai selesai. Terima kasih.